Kongres ke-6 Partai Demokrat menjadi ajang Presiden Prabowo Subianto untuk membela pendahulunya, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Prabowo menegaskan SBY hingga Jokowi tak pernah cawe-cawe dalam pemerintahan yang dipimpin sekarang ini. Prabowo mengatakan SBY tak pernah cawe-cawe, sekalipun ada tim yang dulu berada di lingkungan SBY, kini masuk dalam Kabinet Merah Putih. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash, Wall Street crash, perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar, Indonesia aman. Prabowo menilai keberadaan tim itu justru menandakan bahwa SBY memiliki prestasi selama 2 periode memimpin RI. Setidaknya dalam menghadapi berbagai krisis termasuk tantangan global pada tahun 2008. Tak hanya itu, Prabowo juga mengaku atas jasa SBY tersebut, dirinya masih menggunakan beberapa anggota tim dari yang berada dalam lingkaran SBY untuk bekerja di kabinetnya. Dia menegaskan pula tidak ada unsur cawe-cawe dalam hubungan antara dirinya dan SBY. Justru dirinya yang secara langsung meminta cawe-cawe masukan dan belajar dalam memimpin pemerintahan. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi. Nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun. Pak Jokowi mimpin 10 tahun. 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Selain itu, Prabowo juga mengaku pentingnya belajar dari pengalaman kepemimpinan dari pemimpin Presiden ke-7 Jokowi. Prabowo berusaha menggali pengetahuan dari pemimpin terdahulu yang telah membawa Indonesia melewati berbagai tantangan besar. Hal tersebut dikarenakan Prabowo ingin terus mengembangkan bangsa dengan memanfaatkan pengalaman serta kebijakan yang sudah terbukti dari SBY dan Jokowi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan sejumlah laporan yang dikutip dari Tempo, Jokowi melakukan cawe-cawe pada berbagai momen. Salah satunya, Jokowi cawe-cawe dalam meloloskan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden melalui putusan MK. Tidak hanya itu, pada akhir masa jabatannya, Jokowi justru gencar memanuver hingga cawe-cawe ikut menentukan pemerintahan Prabowo kelak. Salah satunya menyorongkan 4 nama orang kepercayaannya sebagai menteri di kabinet Prabowo. Selain nama-nama menteri, Jokowi juga menyetir anggaran tahun depan agar Prabowo melanjutkan program dan kebijakannya, terutama membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan di akhir masa jabatannya, Jokowi berambisi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajem di Kalimantan Timur. Belakangan pemindahan itu bermasalah karena ibu kota baru belum siap. Investor juga tak banyak. Pembangunan infrastruktur sangat bermasalah. Untuk memuluskan semua keinginannya itu, Jokowi kabarnya mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat menghapus nama Soeharto dalam ketetapan MPR tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penghapusan itu bisa membuka jalan bagi pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada penguasa Orde Baru itu.
Pada 2014 lalu, Prabowo mengusulkan agar mantan mertuanya itu mendapatkan penghargaan.